Karena semua orang tahu ini bukan sekedar saling serang biasa. Kedua negara ini sama-sama punya senjata nuklir. Pasar saham India dan Pakistan langsung terjun bebas. Mata uang keduanya melemah. Investor asing tarik dana. Harga minyak dunia ikut terdorong naik. Bahkan laporan keuangan beberapa perusahaan multinasional masih aktif, jet tempur masih standby, hubungan diplomatik masih dingin, dan yang paling penting akar masalahnya yaitu status Kashmir. Ini makin mempertegas ya kalau Kashmir itu bukan sekedar wilayah strategis tapi juga simbol nasionalisme dan harga diri buat kedua negara. Amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project yang kali ini saya mau bahas tentang konflik India versus Pakistan yang memanas beberapa bulan terakhir dan sedikit mereda beberapa hari ini. Dunia baru aja dikejutkan dengan perang yang cukup mengkhawatirkan antara dua negara tetangga yang memang sejak dulu punya hubungan kurang baik, yaitu India dan Pakistan. Dan ya, seperti biasa ya, masalahnya ini kan lagi-lagi adalah Kashmir. Wilayah pegunungan cantik yang dari luar terlihat damai, tapi di dalamnya itu penuh sejarah, penuh luka, dendam, dan ambisi politik dari dua negara itu. Awal konflik ini dimulai dari tragedi mengerikan yang terjadi di Pahalgam, Kashmir, 22 April 2025. Sebuah serangan teroris brutal menewaskan 26 warga sipil yang kebetulan sedang berada di sana untuk berlibur. Tempat yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan, terutama umat Hindu dari seluruh dunia, mendadak berubah jadi zona merah. India nggak perlu waktu lama buat nuding siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah langsung nuding kelompok Jaish Muhammad sebagai dalamnya. Kelompok militan yang menurut India itu beroperasi di wilayah Pakistan. Dan ya, seperti yang udah kita duga ya, udah bisa ditebak. India ini langsung marah besar. Pada 7 Mei 2025, India meluncurkan operasi militer bernama Operasi Sindur. Ini adalah serangan militer strategis yang menyasar langsung ke jantung kekuatan udara Pakistan. India menggunakan rudal BrahMos, salah satu rudal tercepat di dunia, untuk menyerang dua pangkalan udara besar milik Pakistan, yaitu Nurkhan dan Bolari. Dua tempat itu dikenal sebagai basis penting dari pesawat pengintai dan sistem pertahanan udara Pakistan. Hasilnya gimana? Satu pesawat pengintai AWACS itu berhasil dihancurkan. Serangan ini langsung bikin dunia internasional tegang. Amerika Serikat mulai mengeluarkan pernyataan resmi, Cina juga buka suara, PBB langsung menggelar rapat darurat, media di seluruh dunia ramai memberitakan, dan rakyat sipil di India maupun di Pakistan, ya mereka deg-degan luar biasa. Karena semua orang tahu ini bukan sekedar saling serang biasa. Kedua negara ini sama-sama punya senjata nuklir. Itu masalahnya. Tentu aja Pakistan nggak tinggal diam. Hanya dalam hitungan jam mereka membalas lewat serangan balasan yang diberi nama Operasi Bunyanun Marsus, yang artinya bangunan yang kuat. Namanya aja udah terdengar tegas dan keras ya. Nah, serangan ini dilakukan menggunakan drone dan rudal dengan target beberapa fasilitas militer dan wilayah strategis di India. Serangan berlanjut selama 4 hari berturut-turut. Sempat beredar video viral di media sosial yang katanya memperlihatkan rudal Pakistan itu nyasar dan meledak di kawasan industri India. India kemudian balas serangan itu dengan serangan lanjutan. Ya, siklusnya berputar-putar terus. Satu tembak, yang satu balas, terus berulang. Sementara rakyat biasa di kedua negara ya cuma bisa pasrah. Konflik ini bukan cuma makan korban fisik, dampak ekonominya juga terasa sangat luas. Pasar saham India dan Pakistan langsung terjun bebas. Mata uang keduanya melemah. Investor asing tarik dana. Harga minyak dunia ikut terdorong naik. Bahkan laporan keuangan beberapa perusahaan multinasional itu menyebut perang ini sebagai faktor resiko yang nyata. Efeknya bisa bisa sampai ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga kebutuhan pokok naik, distribusi logistik terganggu, dan aktivitas ekspor impor itu juga terganggu. Yang bikin situasi makin panas adalah ketika India mulai memainkan tanda kutip ya, kartu air. India adalah negara hulu dari banyak sungai besar yang mengalir ke Pakistan, terutama Sungai Indus dan anak-anak sungainya seperti Chenab dan juga Jhelum. Nah, selama ini pengelolaan air itu diatur lewat perjanjian Indus Waters Treaty yang sudah berlaku sejak tahun 1960. Tapi kali ini India mengancam akan membatasi aliran air ke Pakistan lewat pembangunan bendungan-bendungan besar. Nah, ini jelas bukan ancaman main-main. Buat Pakistan yang banyak menggantungkan pertanian pada aliran air dan sungai-sungai itu, langkah ini ya sama aja kayak ancaman pembunuhan pelan-pelan. Tanpa air pertanian mati, tanpa pertanian rakyat kelaparan dan ekonominya bakal ambruk di situ.
Nah, melihat situasi yang makin gawat, Amerika Serikat akhirnya turun tangan lewat jalur diplomasi tingkat tinggi. Washington yang kali ini dipimpin Presiden Trump itu berhasil memediasi kedua belah pihak ya, yang hasilnya adalah kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Mei 2025. Setelah 4 hari konflik terbuka yang bikin dunia was-was, kedua negara ini sepakat untuk mundur, pasukan ditarik, serangan dihentikan, dan masing-masing kembali ke posisi bertahan. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti semuanya baik-baik aja. Gencatan senjata ini cuma semacam jeda, istirahat sejenak. Kedua negara itu masih sama-sama siaga. Rudal masih aktif, jet tempur masih standby, hubungan diplomatik masih dingin, dan yang paling penting akar masalahnya yaitu status Kashmir. Ini masih belum pernah benar-benar diselesaikan sejak tahun 1947. Ini sekilas sejarah ya. Tahun 1947, Inggris itu kan akhirnya cabut dari benua India setelah ratusan tahun menjajah. Sebelum pergi, mereka memutuskan untuk membagi wilayah itu tadi jadi dua negara berdasarkan mayoritas agama. India itu untuk mayoritas Hindu dan Pakistan untuk yang mayoritas Muslim. Nah, disinilah semua masalah itu dimulai. Ada satu wilayah yang posisinya itu nanggung banget, namanya Jammu dan Kashmir. Penduduk mayoritasnya itu Muslim tapi dipimpin oleh seorang raja Hindu bernama Maharaja Hari Singh. Raja ini punya ide lain, dia nggak mau gabung ke India maupun Pakistan, maunya Kashmir itu merdeka sendiri, berdiri sebagai negara yang terpisah. Cuma sayangnya belum sempat jalur damai itu ditempuh lebih jauh, kekacauan langsung terjadi. Sekelompok pasukan bersenjata yang didukung oleh Pakistan itu masuk ke wilayah Kashmir. Raja panik, mau nggak mau dia minta bantuan militer ke India. Tapi India juga kasih syarat, bantuan baru bakal dikirim kalau Kashmir itu resmi gabung ke India. Ya akhirnya raja tanda tangan dokumen penggabungan. Dan sejak saat itu Kashmir secara administratif masuk ke wilayah India. Nah masalahnya Pakistan nggak terima dong dengan keputusan kayak gitu. Buat mereka, karena mayoritas rakyat Kashmir itu Muslim, maka wilayah itu secara moral dan historis itu lebih cocok masuk ke Pakistan. Nah, dari sinilah perang pertama India dan Pakistan itu meledak pada akhir 1947 sampai pertengahan 1948. Pertempuran berlangsung sengit dan menelan ribuan korban, dan akhirnya PBB turun tangan buat menghentikan pertumpahan darah itu. Mereka bikin garis gencatan senjata yang disebut sebagai Line of Control, LOC, yang sampai sekarang masih jadi pembatas de facto antara wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Tapi ya itu tadi, dua-duanya masih ngotot merasa punya hak atas seluruh wilayah Kashmir. Setelah itu, setelah itu bukannya selesai, tapi masalah makan malah makin rumit. Tahun 1965, pecah perang kedua antara India dan Pakistan. Isu utamanya masih sama, rebutan Kashmir. Konflik ini makin mempertegas ya kalau Kashmir itu bukan sekedar wilayah strategis tapi juga simbol nasionalisme dan harga diri buat kedua negara. Perang ketiga meledak di tahun 1971, tapi konteksnya sedikit berbeda. Kali ini bukan soal Kashmir secara langsung tapi tentang Pakistan Timur. Wilayah itu sedang berjuang buat merdeka karena merasa dianaktirikan oleh pemerintahan pusat Pakistan di barat, dan India masuk dan mendukung gerakan kemerdekaan itu. Akibatnya Pakistan Timur berhasil merdeka dan berubah jadi negara baru yang kita kenal sekarang dengan nama Bangladesh. Nah, kekalahan itu bikin Pakistan makin marah dong. Dan sejak saat itu hubungan antara India dan Pakistan tuh nggak pernah benar-benar membaik. Ketegangan terus berulang, entah dalam bentuk bentrok di perbatasan, aksi teror, atau juga saling tuding di forum internasional. Dan akar dari semua itu masalahnya lagi-lagi adalah soal Kashmir. Ya, jadi bisa dibilang Kashmir ini bukan cuma sekedar wilayah gunung yang cantik. Dia sudah menjadi simbol konflik yang panjang, tempat di mana politik, agama, sejarah, dan nasionalisme itu saling bertabrakan tanpa ada titik temu yang jelas. Dan sayangnya rakyat Kashmir lah yang terus-menerus jadi korban dari perebutan ini. Eh, Kalau ngomongin konflik India Pakistan ya, pertanyaannya nggak berhenti kenapa perang, tapi juga siapa yang dukung siapa, negara mana dukung negara yang mana. Soalnya ini bukan cuma soal dua negara yang saling adu otot, tapi juga udah jadi semacam pentas global yang melibatkan banyak pemain lain. India selama beberapa tahun terakhir makin akrab sama Amerika Serikat, bukan cuma karena dagang atau senjatanya, tapi juga karena urusan teknologi, keamanan cyber, dan juga menghadapi pengaruh Cina yang makin besar. Bahkan Taiwan yang punya hubungan panas dingin sama Cina, itu secara diam-diam nunjukin dukungan ke India juga.
Mereka merasa punya musuh bersama, jadi saling dorong dalam bidang strategis. Sementara itu, Pakistan punya sahabat dekat yang nggak kalah kuat, yaitu lawan dari Amerika, Cina. Hubungan antara Pakistan dengan Cina ini udah lama banget ya terjadi. Dari urusan militer sampai urusan ekonomi. Lewat proyek raksasa Belt and Road Initiative, Cina itu sudah berhasil investasi besar-besaran di infrastruktur Pakistan. Jalan, pelabuhan, jalur kereta, itu semua dibangun biar konektivitas itu makin gampang. Selain Cina, Turki juga sering menyatakan simpati ke Pakistan, terutama karena alasan solidaritas agama dan sentimen geopolitik. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang lain? Rusia dan Inggris sejauh ini main aman, mereka lebih milih netral dan ngasih pernyataan yang intinya ya tolong jangan perang lah, kita punya urusan lain juga. Indonesia juga ambil posisi yang sama, negara-negara ini kayak jadi orang tua ya yang capek lihat tua anaknya rebutan mainan dari kecil. Maunya sih damai, tapi ya tahu juga kalau sejarahnya panjang dan rumit. Jadi masalah, pekerjaan rumah terbesar sekarang adalah gimana caranya dua negara itu bisa nemu jalan tengah soal Kashmir. Konflik yang udah berakar dari tahun 1947 ini terus berkembang kayak bola salju. Setiap hari ada insiden, entah itu bom meledak, bentrok tentara, ataupun juga pelanggaran HAM, situasi makin panas. Bahkan generasi muda di kedua negara itu udah tumbuh dalam narasi permusuhan. Masing-masing diajarkan bahwa mereka adalah korban dan pihak seberang itu adalah penjahat. Ya, walaupun gencatan senjata udah diumumkan berkali-kali terjadi, bukan berarti situasi ini bisa langsung, adem ya. Di perbatasan, tentara India masih siaga penuh di sepanjang line of control. Begitu juga militer Pakistan. Di wilayah Kashmir sendiri banyak daerah yang masih memberlakukan jam malam, akses internet diputus, sekolah tutup, rumah sakit penuh, dan ribuan warga sipil hidup dalam ketakutan. Laporan dari lembaga-lembaga HAM juga bikin kita sedih. Ada keluarga yang kehilangan rumah karena serangan udara, ada anak-anak yang trauma karena bunyi drone dan ledakan, jadi suara sehari-hari. Kehidupan normal di Kashmir sekarang udah jadi kemewahan, bukan cuma ekonomi yang hancur, tapi juga secara psikis masyarakatnya juga 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 hancur. Di tengah semua ini, dunia internasional juga mulai ambil posisi. PBB udah ngajak India dan Pakistan buat duduk bareng di meja perundingan, tapi kita semua tahu proses damai itu bukan kayak sulap yang selesai sehari semalam. Terlalu banyak luka lama, terlalu banyak kejadian yang bikin saling curiga, dan yang paling susah terlalu banyak negara lain yang punya kepentingan dalam konflik ini. Yang bikin situasi makin sensitif ya, itu adalah bahwa kedua negara ini punya senjata nuklir. Bukan cuma koleksi biasa, tapi arsenal nuklir aktif yang bisa diluncurkan sewaktu-waktu, dalam waktu cepat. Ya kebayang nggak kalau salah satu pihak kalah, bukan cuma Asia Selatan yang kena getahnya, tapi juga seluruh dunia itu bisa gonjang-ganjing. Untungnya sampai sekarang tekanan internasional dan pertimbangan ekonomi masih cukup ampuh buat jadi rem darurat ya. Tapi ya rem ini bisa blong kalau terus-terusan dipaksa. Jadi selama akar masalahnya itu belum selesai, konflik ini bakal terus berulang, kadang kecil, kadang sedang, kadang besar, kadang lewat diplomasi, kadang-kadang lewat ya serangan militer. Dan yang paling kasihan ya rakyat sipil. Mereka nggak pernah ikut milih perang, tapi harus selalu jadi korban. Dan ya saya pribadi ya, ini mikir kalau masalah India dan Pakistan ini butuh solusi generasi. Bukan cuma elit politiknya yang perlu berubah cara pandangnya, tapi juga masyarakat, juga pendidikan masyarakatnya. Selama warga dua negara itu masih dicekokin narasi nasionalisme sempit dan kebencian antar agama, ya konflik bakal terus ada. Anak-anak yang sekarang lagi main layangan di Kashmir bisa aja 10 tahun lagi jadi pejuang bersenjata. Lingkaran setan muter-muter gitu terus. Jadi kesimpulannya, perang India-Pakistan 2025 ini jadi pengingat keras buat kita bahwa dendam sejarah kalau nggak diselesaikan itu bisa jadi bencana. Bahwa ego nasional bisa bikin rakyat menderita dan bahwa damai itu bukan sekedar gencatan senjata, tapi soal rekonsiliasi yang butuh waktu, kesabaran, dan kemauan. Ya kita mungkin cuma bisa nonton ya dari jauh, tapi dengan menyebarkan informasi yang benar dan bukan hoax itu udah jadi kontribusi nyata kita. Soalnya di dunia yang makin yang makin gila ini, kadang suara netral dan waras kayak kita ini yang bisa bikin perbedaan. Dan oke, itu dulu bahasan kita kali ini. Dunia memang nggak selalu seperti yang kita inginkan, tapi ya, what man is the man who does not make the world better. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share.
biar kita bisa saling berbagi. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan bye.